Pernah nggak sih kalian dengar pepatah, cinta itu buta? Ah, klasik banget kan? Tapi gimana kalau aku tambahin sedikit bumbu, cinta itu buta, tapi dompetmu terlihat jelas? Nah, ini baru seru. Hari ini, aku mau ajak kalian menyelami sebuah kisah yang mungkin sedikit banyak relate sama kehidupan kita semua. Cerita tentang pergulatan batin antara debaran di dada dan kilauan di dompet. Kisah kita dimulai dari seorang cewek biasa bernama Maya. Maya ini, ya seperti kita-kita lah, hidup pas-pasan, kerja kantoran, dan punya mimpi besar. Salah satu mimpinya, tentu saja, menemukan pangeran berkuda putih. Suatu hari, di sebuah kafe yang lagi hits banget, takdir mempertemukan Maya dengan Ardi. Ardi ini paket komplit, ganteng, jelas, ramah banget. Cara dia senyum itu loh, bikin dunia Maya yang tadinya abu-abu jati penuh warna. Pertemuan pertama mereka klis banget. Maya nggak sengaja numpahin kopi ke kemeja putih Ardi. Bukannya marah, Ardi malah ketawa dan bilang, "Nggak apa-apa, ini jadi alasan buat kita ketemu lagi kan? Buat ganti rugi, traktir aku makan malam aja." Maya langsung melelah. Wah, ini dia, pangeran yang selama ini dia cari. Malam itu, mereka makan malam di restoran yang cukup mewah. Maya awalnya cemas, takut tagihannya bikin dompetnya nangis darah. Tapi Ardi dengan santai bilang, "Tenang, aku yang traktir." Malam itu, obrolan mereka mengalir lancar, dari hobi nonton film sampai impian masa depan. Maya merasa menemukan belahan jiwanya. Hubungan mereka pun berlanjut. Setiap kencan, Ardi selalu membawa Maya ke tempat-tempat yang luar biasa. Restoran fine dining, liburan ke pulau pribadi, sampai belanja barang-barang branded yang selama ini cuma bisa Maya lihat di etalase. Awalnya, Maya merasa seperti putri dalam dongeng. Semua yang dia inginkan, Ardi bisa berikan. Tapi pelan-pelan, ada suara kecil di hatinya yang mulai bertanya-tanya. Suara kecil itu mulai berisik pas suatu malam mereka lagi makan malam. Ardi cerita tentang proyek bisnis barunya yang bernilai miliaran. Dia bicara dengan penuh semangat tentang saham, investasi, dan properti. Maya cuma bisa senyum dan manggut-manggut. Padahal otaknya udah ngeblank. Di momen itulah Maya sadar, dunia mereka itu beda banget. Dunia Maya adalah tentang cari promo tanggal tua, sementara dunia Ardi adalah tentang cari investasi mana yang paling menguntungkan. Konflik batin Maya pun dimulai. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Aku ini beneran cinta sama Ardi? Atau aku cuma terpesona sama gaya hidupnya?" Setiap kali Ardi memberinya hadiah mahal, ada dua perasaan yang muncul bersamaan. Senang karena dapat barang bagus, tapi juga merasa sedikit bersalah. Rasanya seperti cintanya ternoda oleh materi. Maya Jeti sering melamun, membandingkan perasaannya saat pertama kali bertemu Ardi dengan perasaannya sekarang. Dulu, yang dia lihat cuma senyum Ardi. Sekarang, yang terbayang juga mobil sport dan kartu kredit tanpa batasnya. Situasi Jati makin canggung. Suatu hari, sahabat Maya, Rina, datang berkunjung. Rina ini orangnya ceplas-ceplos. Pas lihat tas baru Maya yang harganya setara gaji Rina 3 bulan, dia langsung nyeletuk. "Wah, makin makmur aja nih sama si pangeran. Awas loh, jangan sampai mata duitan." Ucapan Rina, meskipun bercanda, sukses menusuk tepat di jantung kegalauan Maya. Malam itu, Maya nggak bisa tidur. Dia terus memikirkan kata-kata Rina. Puncak kegalauan Maya terjadi saat Ardi mengajaknya bertemu orang tuanya. Kalian tahu kan, ketemu calon mertua itu udah kayak ujian akhir semester. Di rumah Ardi yang megahnya kayak istana, Maya merasa semakin kecil. Obrolan di meja makan didominasi oleh topik bisnis keluarga dan rencana liburan ke Eropa. Ibu Ardi, dengan tatapan yang menurut Maya seperti lagi scan harga outfit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bertanya, "Jati, Maya kerjanya apa?" Dengan suara bergetar, Maya menjawab profesinya sebagai staf administrasi. Hening sejenak, lalu ayah Ardi menimpali, "Oh, bagus. Yang penting rajin." Maya tahu itu cuma basa-basi. Setelah makan malam itu, Ardi mengantar Maya pulang. Di mobil, suasana terasa berbeda. Ardi yang biasanya ceria, malam itu lebih banyak diam. Akhirnya,
Ardi bertanya, "Kamu kenapa? Dari tadi kayak nggak nyaman." Maya menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Dia harus jujur, setidaknya pada dirinya sendiri. Aku bingung, kata Maya. Bingung kenapa? Tanya Ardi lembut. Aku nggak tahu. Apa aku beneran cinta sama kamu? Atau aku cuma suka sama semua ini? Jawab Maya sambil menunjuk ke sekeliling mobil mewah Ardi. Aku ngerasa kayak penipu. Aku takut kalau suatu saat semua ini hilang. Perasaanku juga ikut hilang. Ardi terdiam sejenak. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan. Lalu dia menatap Maya dalam-dalam. Maya, aku tahu aku punya banyak hal. Tapi dari awal aku ketemu kamu. Yang aku lihat bukan cewek yang terpesona sama hartaku. Aku lihat cewek yang tulus, yang ketawanya lepas, yang bikin aku lupa sama semua tekanan kerjaanku. Aku jatuh cinta sama kamu yang numpahin kopi ke kemejaku, bukan sama cewek yang aku ajak makan malam mewah. Mendengar itu, air mata Maya akhirnya tumpah. Dia merasa bodoh sekaligus lega. Ternyata selama ini yang meragukan cintanya adalah dirinya sendiri, bukan Ardi. Ardi kemudian melanjutkan, memang kita datang dari dunia yang berbeda. Tapi bukan berarti kita nggak bisa membangun dunia kita sendiri, kan? Aku nggak butuh kamu untuk jati orang lain. Aku cuma butuh kamu jati Maya. Cewek yang aku kenal di kafe waktu itu. Dari obrolan malam itu, Maya belajar sesuatu yang sangat berharga. Materi memang bisa membuat hidup lebih mudah, tapi bukan jaminan kebahagiaan. Dan cinta sejati, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Keesokan harinya, Maya melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengajak Ardi kencan dengan caranya. Mereka makan nasi goreng di pinggir jalan, naik transportasi umum, dan jalan-jalan di taman kota sambil makan es potong. Awalnya Ardi kelihatan sedikit canggung, tapi melihat Maya yang tertawa lepas, dia pun ikut menikmati. Di tengah kesederhanaan itu, Ardi justru bilang, ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Di momen itulah, Maya benar-benar yakin, dia cinta pada Ardi. Pria dengan senyum hangat yang menenangkannya, bukan pada Ardi, pria dengan dompet tebal yang memanjakannya. Kekayaan Ardi hanyalah bonus, bukan alasan utama. Kisah Maya dan Ardi ini mengajarkan kita bahwa wajar kok kalau kita tertarik pada stabilitas finansial. Siapa sih yang nggak mau hidup nyaman? Tapi, jangan sampai itu jadi satu-satunya pondasi hubungan. Karena kemewahan bisa hilang. Tapi koneksi tulus dan perasaan nyaman saat bersama seseorang, itulah yang abadi. Cinta mungkin gak sepenuhnya buta, dia bisa melihat kok. Tapi yang dia lihat seharusnya adalah kebaikan hati, ketulusan, dan kecocokan jiwa, bukan cuma kilau harta. Jadi, buat kalian yang mungkin lagi di posisi Maya, coba deh jujur sama diri sendiri, apa yang sebenarnya kalian cari dalam sebuah hubungan. Jangan sampai saat semua kemewahan itu hilang, kalian baru sadar kalau ternyata nggak ada cinta yang tersisa. Bangunlah hubungan di atas dasar yang kuat, yaitu saling pengertian, rasa hormat, dan tentu saja cinta yang tulus. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kita saat susah dan senang bukanlah isi dompetnya, tapi isi hatinya. Nah, itu dia cerita kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil ya. Jangan lupa untuk selalu jati diri sendiri dan cintai seseorang karena siapa dia, bukan karena apa yang dia punya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.